Kali ini saya akan membahas tentang perceptions and learning in organization. Baik, materi selanjutnya adalah tentang persepsi dalam organisasi. Persepsi di sini adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan penafsiran informasi dalam rangka untuk memahami dunia di sekitar kita. Jadi persepsi ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif. Karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Selanjutnya yaitu tentang teori-teori persepsi. Yang pertama ini ada teori identitas sosial. Teori identitas sosial ini menjelaskan bagaimana kita mempersepsikan dunia, ditentukan juga oleh bagaimana kita mempersepsikan diri kita sendiri. Yang pertama ini ada identitas pribadi yang mengacu pada karakteristik yang membuat seseorang itu unik dan berbeda dari orang lain dalam situasi tertentu. Yang kedua, identitas sosial yang mengacu pada bagaimana orang-orang mendefinisikan diri mereka dari kelompok mana mereka berasal yang memiliki ikatan emosional. Teori identitas sosial ini menjelaskan bagaimana seseorang mengembangkan persepsi pribadi dalam dinamika persepsi sosial dan bagaimana persepsi kita terhadap orang lain. Ada 3 kegiatan dalam proses pembentukan dan mempertahankan identitas sosial. Yang pertama, kategorisasi, yang kedua, homogenisasi, yang ketiga, diferensiasi. Selanjutnya, teori yang kedua itu adalah teori atribusi. Persepsi penyebab dari suatu perilaku atau kejadian dipandu oleh proses atribusi, di mana proses persepsi memutuskan apakah suatu perilaku yang diamati atau peristiwa yang terjadi disebabkan oleh faktor internal atau oleh faktor eksternal. Teori atribusi mencoba menjelaskan tata cara kita menilai orang dengan berbeda, bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Itu menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan dari internal ataupun dari eksternal. Atribusi internal ini jika perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor-faktor internal, misalnya dari sikap orang itu sendiri, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain. Sedangkan atribusi eksternal ini merupakan perilaku sosial yang diamati disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri dari orang yang bersangkutan. Ada 3 penentu teori atribusi. Yang pertama adalah konsensus. Konsensus merupakan derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama? Makin banyak orang yang melakukannya, makin tinggi konsensus, baik pun sebaliknya. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi sendiri adalah derajat kesamaan reaksi terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dan dalam situasi yang sama? Yang ketiga adalah distingsi atau kekhususan. Distingsi merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda? Yang terakhir adalah teori pembelajaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar banyak terjadi dengan mengamati orang lain yang kemudian mengarah pada hasil yang menguntungkan dan menghindari perilaku yang mengarah pada konsekuensi hukuman. Bentuk pembelajaran ini terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, permodelan perilaku. Orang belajar dengan mengamati perilaku teladan pada tugas penting, mengingat unsur-unsur penting dari perilaku yang diamati dan kemudian melatih perilaku mereka sendiri. Yang kedua, konsekuensi perilaku pembelajaran.
Orang mempelajari konsekuensi dari perilaku melalui logika dan pengamatan, tidak hanya melalui pengamatan langsung. Nah, yang ketiga, penguatan pribadi. Terjadi ketika seorang karyawan memiliki kontrol atas penguat tetapi tidak mengambilnya. Sekian materi tentang perception and learning in organization. Sampai jumpa lagi di materi yang selanjutnya.